Pernah kepikiran gak sih kenapa peserta didik itu mempunyai beribu ragam karakter? Kira-kira apa penyebabnya ya? Yuk kita simak. Berdasarkan hasil dari pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang terdapat di kampus IKIP Siliwangi, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran. Hal ini dipelajari pada materi dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, dinamika perilaku siswa sebagai individu yaitu menggambarkan keragaman sikap atau karakter siswa yang terjadi, penyebab, dan adapun karakteristiknya yang akan kita bahas. Beragamnya karakter peserta didik tentu memiliki nilai positif dan negatif. Nah, disinilah peran guru atau tenaga kependidikan menjadi wadah agar untuk mengubah karakteristik peserta didik menjadi lebih baik. Hal ini juga dipaparkan oleh Makmun yang menyatakan bahwa salah satu tugas guru adalah sebagai pengubah perilaku peserta didik atau behavioral changes. Menurut saya, faktor-faktor seperti dari faktor lingkungan itu sangat berpengaruh karena kita bisa membedakan karakteristik dari beberapa siswa yang berasal dari budaya yang berbeda. Misalnya, karakter siswa yang berasal dari budaya Batak itu relatif berbicara lebih keras, berbeda dengan peserta didik yang berasal dari budaya Sunda, cenderung lebih rendah cara berbicaranya. Pola asuh orang tua juga tidak kalah penting. Nah, kita bisa membedakan beberapa peserta didik yang diasuh oleh perbedaan strategi orang tua dalam mendidik peserta didik tersebut. Misalnya, ada seseorang yang bisa diam, duduk rapi, dan menyimak materi pelajaran dengan baik. Tetapi ada juga peserta didik yang tidak bisa menyimak dengan baik dan selalu ada saja perbuatannya yang di luar dugaan. Nah, hal itu menjadi salah satu faktor utamanya adalah pola asuh orang tua yang kurang tepat. Teori yang pertama ada menurut behaviorisme. Jadi, menurut behaviorisme, perilaku peserta didik itu distimulus oleh word atau lingkungan. Jadi, di dalam behaviorisme sendiri itu ada pola WSORW. Nah, di mana W sebagai word, S sebagai stimulus, O sebagai organisme, dan S sebagai respon, lalu ada W lagi sebagai word. Nah, teori yang kedua, di teori kedua itu ada teori holistik, di mana teori ini bertolak belakang dengan teori behaviorisme. Karena pernyataan teori humanisme itu memandang bahwa perilaku itu memiliki tujuan. Artinya, aspek-aspek intrinsik di dalam diri peserta didik, yaitu niat, motif, tekad dari dalam diri individu merupakan faktor utama untuk melahirkan suatu perilaku atau tindakan, meskipun tanpa adanya stimulus yang datang dari lingkungan. Nah, jadi terlihat kan perbedaan antara teori behaviorisme dan teori humanisme. Jika teori behaviorisme didasari atas adanya stimulus dari lingkungan, maka teori humanisme itu berdasarkan dari tekad diri peserta didik. Nah, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme dan teori humanistik. Yang pertama, teori behaviorisme. Kelebihannya yaitu pengukurannya yang mudah, karena teori behaviorisme ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Ini membuat evaluasi hasil belajar siswa menjadi lebih objektif. Adapun kekurangan dari teori behaviorisme ini, dalam teori ini tidak menekankan pada aspek internal, yaitu seperti tekad, motivasi, dan pikiran siswa.
Nah, adapun kelebihan dari teori humanistik yaitu menggunakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan manusia termasuk kebutuhan emosional, sosial, dan kognitif. Adapun kekurangannya yaitu pengukurannya yang sulit karena fokus pada aspek yang tidak dapat diamati secara langsung seperti perasaan dan motivasi pada diri siswa itu kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari materi dinamika perilaku siswa mengenai beragam perilaku pada peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.